salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Agnesia, NIM 1963041021, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2019, kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis data mengenai pengaruh perlakuan kasar orang tua terhadap tingkat kenakalan anak dengan menggunakan aplikasi SPSS. Data yang akan saya analisis mengenai pengaruh perlakuan kasar orang tua kepada anak terhadap tingkat kenakalan anak, di mana perlakuan kasar terhadap anak sebagai variabel X atau independen dan tingkat kenakalan anak sebagai variabel Y atau dependen. Analisis yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, analisis frekuensi, yang kedua analisis statistik deskriptif, yang ketiga diagram, yang keempat uji linearitas, yang kelima uji normalitas, dan yang keenam uji linear sederhana. Di sini saya sudah menyiapkan data pada variabel view. Di kolom name ada nomor dengan label nomor responden, like center, measure scale, dan X perlakuan kasar terhadap anak, like center, dan measure scale. Dan yang terakhir yaitu Y, tingkat kenakalan anak, like center, dan measure scale. Dan di data view, saya menyiapkan data untuk dianalisis dengan jumlah sampel atau responden sebanyak 30. Langsung saja yang untuk uji yang pertama yaitu analisis frekuensi. Kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Kita kasih masuk perlakuan kasar terhadap anak pada variabel S dan tingkat kenakalan anak. Kemudian oke. Nah, di sini kita lihat pada statistik di mana N atau jumlah responden sebanyak 30 dan missing 0 atau jumlah responden yang tidak mengisi data. Dan tabel frekuensi untuk perlakuan kasar terhadap anak valid 20, frekuensi 2, persen 6,7, valid persen 6,7, kumulatif persen 6,7. Kemudian valid 25, frekuensi 1, persen 3,3, valid persen 3,3, kumulatif persen 10,0, dan seterusnya. Yang memiliki total frekuensi 30, persen 100, valid persen 100. Dan di tabel yang kedua yaitu tingkat kenakalan anak, valid 30, frekuensi 3, persen 10, valid persen 10, kumulatif 10, dan yang kedua valid 50, frekuensi 4, persen 13,3, valid persen 13,3, kumulatif persen 23,3, dan seterusnya. Total frekuensi 30, persen 100, valid persen 100. Kemudian kita kembali ke data view. Dan untuk analisa yang kedua yaitu analisis statistik deskriptif. Kita pilih analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Untuk perlakuan kasar
dan tingkat kenakalan anak kita masukkan di variabel. Kemudian pada tabel ini, pada data ini terlihat N atau jumlah responden sebanyak 30 dan nilai minimum untuk perlakuan kasar terhadap anak sebanyak 20 dan tingkat kenakalan anak 30. Nilai maksimum untuk perlakuan kasar terhadap anak 85 dan untuk tingkat kenakalan anak 90. MEAN untuk perlakuan kasar terhadap anak sebanyak 60,67 dan untuk tingkat kenakalan anak sebanyak 67,83. Dan standar deviation untuk perlakuan kasar terhadap anak yaitu 18,557 dan tingkat kenakalan anak 17,669. Kita kembali ke data view. Selanjutnya saya akan menggambarkan diagram dari kedua variabel tersebut, yaitu variabel Y dan X. Kita pilih graph, kemudian legacy dialog. Di sini saya akan menggunakan diagram batang, jadi saya pilih bar. Kemudian clustered, kemudian define. Nah, untuk perlakuan kasar terhadap anak kita di kategori axis dan tingkat kenakalan anak pada define cluster. Kemudian Nah, di sini sudah muncul grafiknya menjelaskan bahwa untuk nilai perlakuan kasar terhadap anak 20 dan pada angka tingkat kenakalan anak 30 sejumlah 2 responden dan perlakuan kasar terhadap anak dengan angka 25 dan tingkat kenakalan anak angka 30 sejumlah 1 responden dan seterusnya. Kita kembali ke data view. Selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi sederhana mengenai kedua variabel tersebut. Namun sebelum melakukan analisis regresi sederhana, terlebih dahulu dilakukan uji linearitas dan uji normalitas. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Dengan kriteria, jika nilai sig lebih dari alfa atau 0,5, maka arah regresi dari variabel X ke Y bersifat linear. Langsung saja kita pilih untuk melakukan analisisnya, kita pilih analyze. Kemudian compare means. Kemudian means. Untuk perlakuan kasar terhadap anak kita masukkan di independent list dan tingkat kenakalan anak di dependent list. Kemudian kita klik option di sini mean, number of cases dan standard deviation. Kemudian kita checklist di test for linearity. Klik continue. Kemudian dan untuk mengetahui apakah kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang linear atau tidak, kita memperhatikan sig pada baris division from linearity pada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA ini. Berdasarkan tabel ini,
nilai deviation from linearity seek adalah 0,094. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y karena nilai sig lebih besar dari alfa atau 0,05. Selanjutnya kita kembali ke data view. Untuk melakukan uji normalitas, kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Pada variabel perlakuan kasar terhadap anak di independen dan tingkat kenakalan anak pada dependen. Kita pilih save. Selanjutnya kita checklist di unstandardized dan include the covariance metric. Kemudian continue. Oke. Kita kembali ke data view. Di sini muncul kolom baru yaitu res 1. Kita klik. Kemudian analyze. Kemudian non-parametric test. Kemudian legacy dialog. Kemudian 1 sampel KS. Di sini saya menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita pilih unstandardized dan kita masukkan di tes variable list. Kita checklist normal, kemudian oke. Pada tabel 1 of sample Kolmogorov-Smirnov test, diketahui bahwa nilai signifikansi di asim sig sebesar 0,002 yang artinya nilai residual tidak berdistribusi normal karena kurang dari alfa atau 0,05. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, setelah melakukan uji linearitas dan uji normalitas, selanjutnya melakukan analisis regresi, yaitu analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi sederhana untuk mengetahui hubungan satu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melakukan analisis regresi linear sederhana dilakukan dengan klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, untuk data X atau perlakuan kasar terhadap anak masukkan di independen, dan untuk variabel Y atau tingkat kenakalan anak pada dependen. Kemudian pilih metode, yaitu enter, kemudian
Oke. Nah, sekarang sudah tampil hasil analisanya. Yang pertama, pada tabel variabel enter atau remove menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan adalah variabel perlakuan kasar terhadap anak sebagai independen dan tingkat kenakalan anak sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Yang kedua yaitu tabel model summary model summary menjelaskan tentang besarnya nilai kolerasi atau hubungan dengan simbol R, yaitu sebesar 0,991 dan diperoleh koefisien determinasi atau yang disimbolkan dengan R square sebesar 0,983, yang artinya pengaruh variabel X atau perlakuan kasar terhadap anak terhadap variabel Y atau tingkat kenakalan anak adalah sebesar 98,3%. Selebihnya dipengaruhi var lainnya. Kita lanjut. Untuk tabel ANOVA umumnya digunakan untuk regresi linear berganda. Jadi saya lanjut ke tabel koefisien. Pada tabel ini menjelaskan koefisien perlakuan kasar terhadap anak sejumlah 0,946, signifikansi 0,00, di mana alfa 0,005. Karena nilai sig lebih kecil dari alfa, maka H0 tidak ada hubungan antara X dan Y atau tidak signifikan, dan H1 ada hubungan antara X dan Y atau signifikan, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, ada hubungan negatif sebesar 0,946 dan signifikan antara perlakuan kasar orang tua terhadap anak dengan tingkat kenakalan anak. Demikianlah analisis yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kekeliruan dalam melakukan analisis ini, mohon dimaafkan.